Seberapa nggak mungkin Arsenal mendatangkan Paulo Dybala nanti? Mungkin anjing. Nggak mungkin. Kira-kira. Lo bayangin nih, ini klub yang ya sekitar 15-17 tahun lalu tuh bilang nggak, kita berbeda, kita Mesco un klub. Baju kita tuh polos. Kita tidak menjual rights iklan untuk sponsor, gitu kan. Terus dia pikir gimana caranya biar bisa dijeng enak nih kan? UNICEF, ya kan? Kita nggak dapat duit dari UNICEF. Kita bayar. Kita bayar, kayak UNICEF, gitu kan? Terus dia pikir lagi, gimana kalau UNICEF pindah ke belakang? Pindah ke belakang yang depan kita jual, gitu kan? Mikir-mikir lagi dia kan? Gimana kalau stadionnya kita jual, gitu kan? Emang Barcelona ini memang hanya di rezimnya Laporta aja nih. Wagwan, selamat datang di Pangeran Justin Show, episode kesekian di bulan Maret, di akhir bulan Maret ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang menyenangkan. Gue bersama dengan Coach Justin pada hari ini, Coach. Apa kabar, Coach? Baik dong. Baik, kita kemarin di weekend kita bikin acara offline, Pangeran Justin Show, di sebuah kafe di kawasan Kemang. Luar biasa ya? Luar biasa, ada kurang lebih 100 orang datang. 105 kok. 105, bayar lagi mereka datang. Bayar. Iya. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka mau datang ke sana di hari Minggu pula. Iya. Dan kita jadi makin merasa bahwa acara ini sebenarnya punya potensi ya, antara satu jadi cult atau jadi MLM. Kemarin sebenarnya kita memulai acara ini dengan jangan biarkan Anda bekerja untuk uang, biarkan uang bekerja untuk Anda. Tapi itu nanti bahasan kita berikutnya mungkin. Gimana di kalangan perbolaan di weekend kemarin El Clasico ada, Liga Inggris ada, apa namanya yang Belanda apa namanya? Eredivisie. Enggak, ini ya nama si Ajax. The Klassieker. The Klassieker, si ini ya, Ajax menang kan? Ajax menang lawan Feyenoord. Anthony selebrasi golnya keren tuh, dia sampai flexing and pumping. Iya, terus kartu merah. Oke, dari Premier League. Gue mau lihat dulu nih ya di klasemen sementara. Arsenal 54 poin dengan 28 game. Enggak, lu keluarkan statement dulu dong kepada penonton kita bahwa kita taruhan Arsenal MU kemarin. Nggak ada buktinya kan ya? Direkam itu. Nggak ada buktinya. Kemarin direkam itu. Ada kan? Nah, ada. Iya. Enggak, gue pikir nggak direkam. Jadi kan kalau nggak ada buktinya nggak kejadian. Ada. Bentar. Arsenal 54 poin, 28 pertandingan. Tottenham 51 poin, 29 pertandingan, lebih banyak satu daripada Arsenal. Man United 50 poin, ketinggalan 4 poin dari Arsenal, 29 pertandingan. West Ham 48 poin, 30 pertandingan. Arsenal kan kemarin menang 1-0 lawan Aston Villa. Gue pikir harusnya Aston Villa bisa nahan gitu ya. Bego emang nih. Nah, kenapa misalnya Gerrard sama Coutinho begitu lawan Arsenal timnya jadi nggak jago gitu kan? Nah, Ashley Young, pemain Aston Villa yang bekas pemain United juga, ada bilang selebrasi Arsenal berlebihan kayak udah juara aja, Coach. Ya nggak ada masalah. Itu haknya Ashley Young ya, tapi I don't care. Dan betul bahwa kemarin di acara offline itu gue mau Coach Justin taruhan kembali. Dia akhirnya mengiyakan setelah mendapatkan tekanan publik. Dan juga berdasarkan hitungan matematis cukup menyenangkan sebenarnya secara statistik buat Coach Justin. Pokoknya taruhannya ada Arsenal sama MU, siapa yang masuk 4 besar kan? Kalau seandainya Spurs masuk 4 besar, taruhan batal. Taruhan batal. Apa yang dipertaruhkan, Coach? Tiket Amsterdam PP naik Garuda. Tiket Amsterdam PP naik. Kalau emang Garuda masih ada yang ke Amsterdam? Enggak, dulu taruhnya kan itu. Dulu. Iya. Kan yang penting gimana cara nyampe Amsterdam kan? Iya. Naik pesawat tapi. Enggak, pesawat yang agak kelas lah. Iya. Ya, bukan, minimal Emirates lah. Iya, bukan Oman Air gitu kan? Iya. Oke, jadi kita lihat nanti apakah gue cukup yakin gue bisa menang. Gue cukup yakin aja sih, karena MU masih ketemu Arsenal kan? Lu kalau tanya fans MU, itu nggak jauh beda dengan fans Liverpool. Semua ngarep, oh ya bisa nih sapu bersih, FA lah, juara lah, UCL lah, MU juga. Bahkan minggu lalu lu masih bilang, ya juara UCL bisa nih. Dan yang bikin menyedihkan, itu bukan lu doang semua. Semua fans MU bilang begitu. Nggak semua, fans kardusnya MU bilang begitu. UCL bisa nih.
sampai besoknya kan ketemu ATM. Iya, iya. Iya, ATM mainnya bagus itu menurut gimana dong? Emang bagus mainnya. Apa bagusnya? Bagus lah, defense solid banget gitu. Dan Enggak, itu MU aja yang blow on. Memang blow on, kalau memang blow on udah nggak usah diomongin lagi, memang blow on sih. Gitu. Nah, Rangnick bilang ya pelatihnya United manager ini interim Rangnick bilang kalau dia bakal happy seandainya bisa masuk peringkat 4. Bukan cuma Rangnick yang happy sebenarnya kalau masuk ke peringkat 4. Sementara Arsenal ya setelah di awal musim selalu dikata-katain, termasuk sama kita juga, dan Coach Justin juga termasuk yang ngata-ngatain Arteta sama Arsenal, tapi mereka sekarang berada di driving seat, ya, dalam posisi yang sebenarnya nyaman dan menentukan untuk bisa masuk ke Champions League kembali, Coach. Ya sebenarnya yang banyak orang kan tanya bilang Arteta in atau out kan. Gue mau lihat pertama dari 2 pertandingan, lu bisa ngelawan nggak lawan Liverpool sama Chelsea, sama City. Itu kan dua tim itu kan bisa dibilang kelasnya beda dengan lawan City lagi belum ya? Apa? Belum lawan City lagi. Sudah. Ya? Oh, udah. Kan kalah 2-1 karena kartu merah. Oh iya kalah bener. Yang Pep bilang Arsenal nggak layak kalah. Di situ yang gue bilang ngelawan. Lawan Liverpool definitely ngelawan. Oke? Nah, sekarang dia harus menunjukkan, tim ini harus menunjukkan kedewasaannya bahwa nanti ketemu MU sama Chelsea tidak bukan hanya ngelawan tapi juga bisa curi poin. Entah itu 1 poin, entah itu 3 poin. Nah, itu harusnya bisa karena kalau ngelihat permainan lawan Liverpool sama City, itu gue jauh lebih bagus daripada leg pertama. Dan gue cukup bikin gue tenang lah kasarnya begitu. Oke, dan sebenarnya kalau lo lihat apa yang dilakukan sama Arsenal dan para saingannya ini ya, jadi di dalam Premier League itu kan ada beberapa mini league yang terjadi gitu ya. Di atas itu ada Man City sama Liverpool punya liga sendiri gitu kan. Chelsea sendirian aja di situ kan, ya kan. Sama ada si 4 tim ini nih, Arsenal, Spurs, Man United, sama West Ham United. Nah, menurut list pertanyaan gue yang dibikin oleh Febrinya dari Retropus ya, ini dia yang bikin nih pertanyaannya nih. Tapi ini mediocre nih anjing, gue tahu. Apa sebenarnya yang bikin beberapa klub besar ini rasanya begitu puas jika udah finish di 4 besar? Ya masuk Champions League lah, gitu. Dan memang rasanya peringkat 4 dibesar-besarkan ini hanya ada di Liga Inggris. Liga lain hanya menyebut spot ke Liga Champions. Ya iya sih, tapi gini, yang namanya top 4 ini kan, karena kayak yang kita tadi bilang, biasanya tuh suka ada beberapa mini liga sendiri-sendiri nih, gitu. Nah, lo kalau lihat Arsenal, Spurs, Man United, sama West Ham, Arsenal udah berapa musim ya nggak main Champions League? 4-5 musim? 4 kalau nggak salah. 4 musim. Spurs juga, kalau Spurs baru 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ada gitu. West Ham entah kapan gitu ya. mereka nggak pernah main Champions League kalau nggak salah West Ham ya. Kayak nggak pernah deh gitu. Nggak pernah. Nah, pertanyaannya adalah, again, yang bikin Febri nih, karena pertanyaan menurut gue sih kagak bagus-bagus amat pertanyaannya. Jika koefisien Inggris nggak lagi tinggi dan hanya bisa lolos 3 tim ke Liga Champions, apakah peringkat 4 masih berharga? Nggak mutu kan? Ya enggak lah! Enggak kan, Coach? Ya enggak lah. Kan tujuannya untuk Champions League. Kenapa Champions League? Bukan karena hanya main di lawan tim-tim hebat. Enggak, karena income. Ajax itu gue pernah baca sebelum mereka tendang 1 bola di Champions League dari income, dari rights TV, rights ini, rights itu 40 juta men. Sebelum nendang 1 bola. Dan sebenarnya secara hipotetis ya dengan bagaimana UEFA sekarang mendesain sedemikian rupa Champions League dan koefisiennya biar negara-negara dengan liga yang major ini nggak pernah kurang dari 4 calonnya. Jadi sebenarnya udah hampir nggak mungkin sih Inggris, Spanyol gitu. Bahkan Itali untuk bisa kurang dari 4 gitu wakilnya. 3 gitu kayak dulu Itali kan. Ya karena gara-gara UEFA ini tidak pernah menerapkan menerapkan aturan dari sisi income, pengeluaran dan pemasukan sehingga gap antara klub kecil dan klub besar itu makin jauh. Dan yang mereka lakukan adalah menciptakan Conference League atau seolah-olah membuat negara-negara kecil ini biar senang, biar klub lo juga main di Eropa lah. Itu trik-trik yang typical trik UEFA itu. Liga Inggris punya Big Six, Liverpool, Man City, Arsenal, Man United, Tottenham, dan juga Chelsea. Siapa yang paling mungkin untuk mendobrak hegemoni Big Six saat ini? Dan siapa yang berpotensi keluar? Menurut gue sih nggak akan kedobrak ya. Nggak. Kalau lu bilang mendobrak, itu kan artinya prestasi pada saat ini. Karena lu nggak mungkin membandingkan sejarah. Mereka kalah kemana-mana. Okay? Tapi kalau gue bilang, tim yang kalau mereka punya satu pelatih hebat, selevelnya Pep atau Klopp, terus pembeliannya bagus, itu yang visible menurut gue.
itu West Ham sama Everton. Bahkan sekarang Newcastle. Karena satu, mereka stadionnya itu always full. Ya, betul. Ya kan? Itu income, fans base-nya kuat. Hanya, ya contoh paling bagus Everton. Lu kalau beli Iwobi 40 juta, otak lu dipantat gitu. Ngerti nggak? It doesn't make sense. Dan gue yakin lu setuju sama gue kalau lihat pembelian Everton berapa 5 tahun terakhir, itu sampah semua. Instead of beli 8-9 pemain yang harganya 40-50 juta, mending lu beli 2-3 pemain yang harganya 75 ke atas. At least bisa ngangkat tim ini. Gue setuju. West Ham tuh punya fanbase yang gede banget. Gede banget. Stadionnya juga gede banget Iya. karena stadion bekas Olympics. Everton juga sama tapi bleh banget gitu, dan lo lihat Frank Lampard kasihan sih di sana. Ya, dan kalau ngomongin Newcastle tuh juga fanbase-nya gede banget. Dia mungkin stadionnya mungkin top 5 di Inggris ya secara kapasitas. Newcastle average penonton per pertandingan itu berapa? 2 tahun terakhir 54.000. Betul. Dari kapasitas 60 ribuan. Betul. Dan dengan uang Saudi yang demikian banyak, itu paling gede sebenarnya peluangnya mereka untuk bisa untuk bisa menggeser, bukan menggeser, paling nggak mengganggu dulu. Mungkin butuh 2-3 musim sampai mereka akhirnya benar-benar minimal settle. 2 musim, gue bilang. Minimal 2 musim. Sampai mereka bisa cari pengganti striker, bukan Chris Wood lah strikernya. Atau Dan Burns sebagai center back gitu. Dan iya, tapi kalau kayak Alan Saint-Maximin tuh menurut gue jago lah, itu bisa dipertahankan. Buat Newcastle oke lah. Oke, kabar lainnya adalah dari Serie A. Paulo Dybala dikabarkan akan hengkang dari Juventus di akhir musim nanti. Nggak bisa deal kontrak baru mereka, dia sama Juventus, dan bakal cabut dengan free transfer. Seberapa nggak mungkin Arsenal mendatangkan Paulo Dybala nanti? Mungkin anjing. Nggak mungkin. Kira-kira. Gue bilang sangat amat mungkin. Karena gaji di Serie A, lu tahu sendiri. Contoh paling bagus Kessie lah. Kessie itu dilepas sama Milan karena Milan cuma mau gaji 4 juta, Kessie minta 6. Akhirnya sama Barca dibayar 6,5. 6,5 is nothing. 6,5 5 tahun di situ lu cuma keluar 30 juta. Kalau lu beli pemain selevel Kessie itu minimal 40-50 juta lu udah keluar, oke? Jadi kalau lu bahas Dybala ke Arsenal, itu gue bilang sangat mungkin. Karena gajinya dia minta 8 plus 2 setahun. Oke. Let's say 10 juta. Itu kan juga kalau lu juara ini, juara itu, baru add-on-nya dapat. Kalau nggak 8 juta setahun is nothing lah. Aubameyang tuh 400.000 seminggu. Sebulan 1,2 kali 12. Udah berapa? Jadi kalau cuma 8 juta, setengahnya dari Aubameyang, nothing lah. Sangat bisa. Cuman gue bilang dia cocok di Arsenal karena ini pemain kan cukup cukup mobile ya. Jadi dia bisa pemain di nomor 10, bisa dia dari winger, bisa dengan 2 striker, skillful. Semoga sih kayak Auba ke Barca, jadi dia happy lagi, bisa cetak banyak gol. Gue merasa tergantung seberapa matrenya Paulo Dybala sih. Karena kalau dia matre banget gitu dan bidding war, dia nggak mementingkan klubnya akan bermain di kompetisi seperti apa gitu ya di musim depan di Eropa, ya bisa aja pindah ke Old Trafford menurut gue sih. Gue rasa Arsenal sama MU adalah 2 kandidat kuat untuk bisa membeli pemain seperti Dybala. Karena satu yang penting adalah gratis. Karena kita tahu semua pemain yang pindah ke IPL itu transfer fee-nya kan gila. MU dapat pemain gratis dari Arsenal kan. Gajinya gope per minggu loh, bayangin. Alexis Sanchez. Itu mah parah itu. Itu parah, itu dibohongin itu. Iya, itu asli parah. Iya. But bodong anyway. investasinya itu, Coach. Iya. Bodong banget investasinya. Sangat. Dybala kan pemain kayak Dybala bisa di Barca pun cocok. Siapa? Dybala. Bisa. Karena Busquets ini kan feeling gue nggak lama lagi. Kessie oke, bagus, datang. Tapi kan kalau ada 1-2 yang cedera, di depan itu ada 6 orang kan. Plus tambahan striker, gue nggak tahu apakah si Traore tetap atau enggak, Dembele cabut atau enggak. Di tengah itu kan praktis yang bisa diandelin hanya 4 pemain. Makanya lu butuh minimal untuk 3 tempat 2 pemain lagi. Yang lebih bertahan udah dapat Kessie, nah, yang lebih menyerang attacking midfield lah kasarnya itu Dybala cocok. Kalau kita lihat aset atau komoditas paling panas nanti di summer itu ya sebenarnya nomor 1 tuh Haaland kan. Semua orang rebutan, walaupun yang rebutan ya paling Man City,
Real Madrid atau Barcelona atau PSG juga lah. Ya. Gitu kira-kira. Nah, dengan Dybala ini meramaikan bursa transfer, menurut gue Dybala tuh mungkin kayak ini tergantung mau salah cabut atau enggak ya dari Liverpool, karena mereka juga kagak bisa deal kontrak baru juga gitu. Ya. Tapi Musiala baru 23 kan habisnya. Ya, iya. Ya cuman kan kalau lo mau jual sekarang gitu kan, Ya, kalau lo mau ya lepas. untung 30-40 juta masih oke lah. Betul, betul. Nah, gaji pemain ini kan makin lama makin nggak make sense emang kan ya. Iya. Lo lihat gaji Ronaldo tuh, gue nggak tahu sih angka pasti berapa karena nggak ada yang declare angka gaji Ronaldo berapa, tapi gosipnya 650.000 per minggu Iya, lah, iya, iya. 700.000 udah nggak make sense sama sekali Ya sebenarnya. gaji Messi 30 Iya. million. Iya. Nggak make sense banget. Nggak make sense, nggak make sense. Nah, Dembele minta 40 juta, lebih sarap lagi tuh orang. Kalau ada klub yang mau ambil Dembele dengan 40 juta tuh benar-benar hanya ada satu. Klub tolol yang punya banyak duit, yaitu PSG. Bisa dibilang pulang kampung gitu kan ya. Iya, iyalah alasan gitu-gitulah. Nah, nanti rasanya akan ada momen di mana gaji pemain ini mustahil untuk bisa dipenuhi lagi kebutuhannya, keinginannya. Dan kalau kata Arsene Wenger, harga pemain kelak nanti akan tidak bisa dikejar oleh klub. Jadi akan banyak pemain yang dilepas secara gratis. Jadi kalau lo free transfer, negonya langsung tuh kan. Nah, menurut lo nih pemain kayak Mbappe deh misalnya. Iya. Yang bisa beli dia gitu ya. Yang menurut gue cuma 2 tim. Man City satu lagi ya Real Madrid lah. Iya. Atau Barcelona kalau cuman menurut gue Barca enggak lah. Barcelona kalau normal bisa, tapi nggak mau itu terlalu mahal. Yang benar-benar ngebet itu kan Real Madrid. City gue rasa nggak. Gue bilang dia terlalu individual lah. Tapi di Madrid cocok. Cuman trennya ini kan ke sana. Lu tadi sebut Dybala. Dybala ini ada satu contoh yang sebelumnya sudah sering dibahas. Barca ambil 2 pemain, Christensen sama Kessié. Masih ada 2, Aspi sama Mazraoui yang kemungkinan juga datang ke Barca. Terus Pogba free yang kemungkinan ke PSG atau ke Madrid, dan feeling gue nggak akan perpanjang di MU, dan MU pun lebih bagus tanpa dia. Pogba tuh habis kontraknya ya? Habis di summer ini ya? Ya. Jadi Rudiger yang sekarang nanti juga akan habis. Gosipnya juga kalau nggak ke PSG, ke Madrid. Jadi banyak sekali. Bahkan Karl-Heinz Rummenigge pernah mengatakan, kita harus cari cara lain untuk cope up dengan Liga Inggris. Karena UEFA tidak melakukan apapun untuk memberikan aturan untuk menahan salary ini. Yang akhirnya seperti yang Wenger tadi bilang, udah nggak make sense, terlalu tinggi, ujungnya transfer free. Dan trennya itu sekarang ke sana. Nah, yang menarik sebenarnya kalau mau dibalik logikanya, ketika pemain dealing dia sudah free transfer, dealing sama klub barunya, sebenarnya posisi dia untuk minta gaji lebih gede itu lebih enak, lebih kuat. Dan dapat signing fee ya? Iya, itulah kenapa Alexis Sanchez gajinya segitu kan, karena dapatnya transfer cuman tukeran sama Mkhitaryan gitu waktu itu. Iya. Nah, ini tuh akan memperkuat tim-tim yang memang duitnya banyak. Menurut gue tim kayak Newcastle tuh paling untung sih dengan pemain free transfer. Iya. Mereka siap untuk gaji seberapapun kan. Nah, sementara tim-tim yang levelnya kayak, yang sebenarnya kaya tapi pelit ya MU gitu. Nah, cuma kalau MU kan goblok. Enggak, jadi bisa MU nggak pelit, Liverpool yang pelit. Ya, Liverpool. Arsenal pelit kan? Arsenal nggak, ya lumayan lah. Iya. Atau kayak Chelsea yang lagi mikir-mikir mau pelit atau enggak ya, entah. Gitu kan. Chelsea akan pelit. Iya. Oke, itu sekelumit soal bagaimana kemungkinan bursa transfer di masa depan dengan gaji pemain yang makin gede dan makin sulit dipenuhi oleh klub. Free transfer akan menjadi tren. Kita akan ngomong di segmen berikutnya soal pemain kesayangan Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang. Barcelona menuntaskan streak mereka nggak pernah menang di El Clasico lawan Real Madrid dengan menang 4-0 lawan Madrid di kandang lawan. Ini kalau Koci pasti happy banget nontonnya. Sejujurnya gue cuma nonton highlights doang kok. Jam 3 pagi buat tim yang nggak gue dukung, ngapain gue bangun jam segitu gitu kan. Nah, tapi jadi jangan-jangan Koci bener nih bahwa Barcelona is back gitu Koci. Roket tanpa Messi. Iya. Tanpa Messi akan meroket. Meroket tanpa Messi. Enggak. Yang orang mayoritas menilai golnya yang keren, menilai Madrid diobok-obok di kandang sendiri,
menilai Aubameyang lagi on fire, tapi gue nggak menilai itu. Gue melihat bukan meroket tanpa Messi ya. Gue menilai bahwa pendapat gue tentang Ancelotti ini benar. Ini pelatih bapuknya minta ampun. Dan yang dia tunjukkan di situ sampai pemainnya aja bingung loh. Pemainnya bingung dengan perubahan gini ya. Lu kalau seandainya lu kan businessman, oke? Kalau lu punya perusahaan yang posnya udah jelas semua, mendadak direktur keuangan lu meninggal atau keluar. Apa yang lu lakukan? Lu ambil direktur keuangan baru kan? Yeah. Lu nggak rombak konsepnya kan? Nah ini yang dilakukan oleh Ancelotti. Lu udah punya sebuah tim, lolos ke perempat final Champions League, lu berada di rank 1, menang terus, dengan sebuah konsep yang jelas, which is 4-3-3. Pemain lu semua fit, hanya satu tidak ada, Benzema. Apa yang harusnya dia lakukan? Dia ganti Benzema dong. Dia bisa ganti dengan Bale nggak ikut, Hazard, dengan Isco, dengan Jovic, bahkan kalau mau main dengan real striker. Tergantung. Enggak, Menir kepinteran. Lu tahu apa yang dia lakukan? Iya, dia main Luka Modric, dia Main false nine kan. 4-4-2. Kalau kita tahu 4-4-2, biasanya dua ini kan yang ada di benak gue pas gue lihat line up. Tuh Vini sama Rodrigo kan. Yang mobile bisa tarik, ini masuk. Ini kagak, men. Ini Modric sama Valverde sama Kroos gantian yang ngepres. Ditambah dua ngepres juga sehingga tengah tinggal 2 orang. Ini gue nggak bingung. Lu make sense nggak? Pemain umur 38 suruh nguber bola, suruh ngepres. Suruh berpantat ya. Ya, suruh nguber pantat dan bener-bener nguber pantat kan Madrid. Ini pelatih emang gobloknya minta ampun. Tapi gue nggak heran. Gue udah bilang ini pelatih Pak Katro. Iya, cuman kan ya lo nggak bisa menyampingkan faktor juga. Madrid leading jauh banget di Liga. Iya. Mereka tetap bakal juara juga. Iya, gitu. ya, true. Mereka tetap I bakal agree juara on juga. that. Cuman ada faktor memang menurut gue memang Real Madrid underestimate si Barcelona sih menurut gue ya. Iya. Gitu. Karena kalau dia main di gini deh, dia main ini di Champions League gitu ya. Lagi partai Penting. partai penting mau tereliminasi gitu. Nggak mungkin lah dia asal-asalan kayak gini menurut gue kan. Nggak mungkin sama sekali. Nah. Ya nggak tahu juga. Untuk gue sih namanya orang blow on mau jadi pahlawan kesiangan semua mungkin, men. Lu lihat aja ntar. Nah, pertanyaannya adalah ini menurut lo nih si Barcelonanya Xavi ini apakah ini bisa dijadiin sebuah kesimpulan di sebuah konklusi yang konkret gitu bahwa ya memang ini nih yang menjadi DNA, yang menjadi fondasi dari bangkitnya apa namanya bilang meroketnya Barcelona tanpa Messi. Gitu di musim depan atau ini sebenarnya masih work on progress? Kalau on progress pasti ya karena ada beberapa gini, kenapa gue bilang on progress? Kita bandingkan apple to apple dengan City yang sudah berapa tahun dengan pemain yang sama. Oke. Kalau situ dari sisi permainan itu smooth terus. Yang jadi masalah dengan City kan mereka nggak punya goal getter. Maka dari itu Pep udah bilang tahun depan akan datang seorang striker semenjak nggak ada Aguero kan. Nah, kalau Barca ini ada berapa lawan siapa terakhir menang 1-0, nggak terlalu smooth. Jadi tidak bisa 5-6 pertandingan main bagus. Okay? Artinya ini on progress. Tapi red line-nya itu udah jelas. Siapa yang main semua udah jelas. Beruntung juga nggak ada yang cedera, nggak ada yang kena COVID dan lain-lain. Jadi dia bisa memanfaatkan hanya satu pemain, Ansu Fati doang. Oke. Okay? Nah, dengan banyaknya terutama lini depan, itu membuat pemain juga lebih termotivasi. Contoh, zamannya Koeman, Depay mau main ancur-ancuran, tetap main. Kalau nggak, lo mau pasang siapa? Jude Gla lah, Abde lah, pemain yang nggak jelas gitu. Ngerti nggak? Kalau sekarang kan nggak. Sekarang Dembele main beneran ya? Pemain beneran ya? Ya beneran. Itu bukan Regen FM itu. Pemain beneran. Lu aja bingung dengan nama gitu, ngerti nggak? Sekarang kanan, Dembele nggak perform, ganti Traore. Di kiri, si Ferran Torres nggak perform, ganti Xavi, ganti Depay. Aubameyang nggak perform, bisa Depay, bisa Luuk de Jong. Banyak pilihan, sehingga antar pemain ini daya saing juga lebih tinggi. Itulah membuat pemainnya lebih sharp, dan sistemnya dari zaman Pep nggak jauh beda. Sirkulasi bola cepat, jarak dikit, direct football. Cuman Xavi ini memberikan lebih kebebasan untuk skill individu. Contohnya
kalau nggak salah peluangnya, gue nggak tahu ada di highlight atau nggak, peluangnya Torres di mana Auba mengasih true pass, dia itu kembali lagi. Jadi entah itu Depay, entah Auba pasti turun kembali lagi dan sayap yang masuk, disitulah lini tengah yang melakukan passing. Nah kemarin kebetulan Auba kasih langsung passing ke Torres yang nggak masuk. But ini tipikal Barsanya Xavi, jadi tidak hanya menguasai bola, tapi lihat ruang di mana. Kemarin Madrid, si Anci itu berpikir bahwa Barca ini pasti hanya bangun dari belakang. Oke? Berapa kali true pass ke tengah dan berapa kali long ball. Sekali Frenkie de Jong kalau nggak salah dapat long ball karena kan ruangnya banyak. Mereka benar-benar ditarik keluar. Jarak antar pemain Madrid itu tuh jauh banget. Sehingga pemain yang dari sayap dengan gampangnya menusuk lewat tengah dengan crossing. Jadi banyak variasi yang dilakukan oleh Xavi, memanfaatkan momentum, pemain disuruh mikir, melihat ruang yang kosong, bukan hanya cuman taktik-taktik di belakang aja. Dan seberapa cepat sampai Barcelona dapat gelar La Liga lagi, Coach? Next year. Ya. Next year. Gua tuh bilang meroket tanpa Messi itu, gue tambahin, ini nggak kayak MU atau Milan. Kalau MU Milan kan lama banget ya. Ini next year, kalau pelatihnya masih Ancelotti, lu mau datengin Mbappe pun kagak ngaruh. Barca yang berkuasa next year. Emang di bawah, kan emang Joan Laporta ini kan emang presidennya Barcelona paling sukses sebenarnya kan. Yeah. Dan paling ambi juga sebenarnya. Yeah. Dan lo kalau lihat bagaimana Barcelona mau menjual naming rights dari stadionnya, dari Camp Nou, gue nggak kebayang sih. Camp Nou dinamain pakai nama lain Spotify gitu. Tapi nggak apa-apa, Spotify juga teman kita kok. Nggak apa-apa. Kalau mau Spotify boleh kok, Spotify. Spotify, asumsi, register temenan kita temenan. Boleh, nggak apa-apa. Salah satu yang dilakukan Barcelona, yang harus dilakukan Barcelona adalah meningkatkan income agar salary cap-nya bisa naik dari 90 juta ke 400 juta next year. Nah, untuk bisa melakukan, they need income. Bukan hanya nama aja. Nama itu cuma 5 tahun kok. Dan orang juga taunya Camp Nou. Emang lu bilang, lu mau kemana? Gue mau ke Spotify Camp Nou. Nggak mungkin kan? Orang mau kemana? Ke Camp Nou. Udah titik. Iya. Nah, plus studionya juga dijual 43%. Belum deal dengan CVC. Jadi dia memang harus mencari income source sebanyak mungkin agar meningkatkan salary cap ini biar bisa mendatangkan banyak pemain. Lo bener Coach bahwa walaupun nanti dijual ke siapapun, tetap orang akan bilangnya Camp Nou. Ya. Tapi broadcaster, media, itu kan wajib. Betul. Wajib untuk menyebut nama aslinya gitu kan. Ya, true. Kan? Kalau kita siaran di TV, siaran di Spotify. Selamat datang di El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid langsung dari stadion Spotify di Camp Nou. Iya, that's true. Iya. That's true. Iya, ini lo bayangin nih, ini klub yang ya sekitar 15-17 tahun lalu tuh bilang enggak, kita berbeda. Kita Mesco un klub. Baju kita tuh polos. Kita tidak menjual rights iklan untuk sponsor, gitu kan. Terus dia pikir gimana caranya biar bisa dijing enak nih kan. UNICEF, ya kan. Kita nggak dapat duit dari UNICEF. Kita bayar. Ayo UNICEF, gitu kan. Terus dia pikir lagi, gimana kalau UNICEF pindah ke belakang? Pindah ke belakang, yang depan kita jual, gitu kan. Mikir-mikir lagi dia kan. Gimana kalau stadionnya kita jual, gitu kan. Emang Barcelona ini memang hanya di rezimnya Laporta aja. Enggak, karena memang Laporta harus membersihkan sampah. Ini gue baru jelasin ke Febri tadi di luar. Bahwa menjual nama stadion itu banyak yang melakukan. Contoh paling bagus yang dilakukan adalah Bayern Munchen. Bayern Munchen itu dapat duit banyak dari jual nama stadion. Kenapa? Karena mereka tidak mau meningkatkan harga tiket. Yang ujung-ujungnya kalau mereka naikkan tiket, let's say 50%. Income extra yang mereka dapat itu hanya 2-3 juta. Dalam sepak bola 2-3 juta itu nothing. Daripada membebankan ke penonton, maka dari itu Munchen cari income dari lain, salah satu yang menjual nama stadion. Dan ini gue bilang tren yang biasa, hanya karena Barcelona yang melakukan langsung heboh. Kalau kita melihat, kalau lu jadi asumsi lu pemilik Barcelona, you will do the same thing. Karena ya untuk meningkatkan salary cap ini, lu harus ada income masuk. Benar. Tapi memang untuk naming rights itu ya, itu tuh sebenarnya
walaupun jelas gitu gimana benefitnya buat sponsor, tapi itu tricky dari segi broadcasting sama dari segi penamaan buat di turnamen juga. Contoh nih, ada pertandingan timnas Jerman di kandangnya Bayern Munchen. Dia tuh nggak bisa bilang itu Allianz Arena stadion. Itu stadion Bayern Munchen, titik udah gitu doang. Karena si timnasnya, si sponsornya ini bukan sponsor timnas dan bukan sponsor dari turnamennya gitu kan. Jadi betul sih, menurut gue buat Barcelona ini untung-untung aja, paling dealing sama fans yang itu lah, ada fans-fans konservatif yang biasa ya kan? itu mah. Biasa. Kecuali kalau nama stadionnya diganti gitu Coach. Kan intinya gini, Laporta bisa melakukan perombakan semuanya asal Barca menang banyak trofi. Pada saat itu terjadi menang La Liga, menang Champions League, menang Copa del Rey, dan lain-lainnya. Pada saat itu terjadi, fans itu bungkam semua. Lu mau rombak ini, itu, dan lain-lain. Yang penting ada duit. Karena ada alasan duit masuk untuk beli pemain biar kita jadi juara. Terakhir soal topik ini, menurut lo ini seberapa jauh dari puncaknya El Clasico di 2010 sampai 2012-13 gitu? Yang mana begitu panas dan begitu seru. Kalau menurut gue ya, di fase tersebut malah menurut gue nggak seru nonton El Clasico. Karena satu, keseringan, sering ketemu mulu kan. Terus juga tend to be very physical. Ya, PP itu udah kaki udah nggak angkat aja PP kan, kaki, tangan gitu ikutan gue. Kalau buat gue paling enjoy nonton El Clasico dulu justru pas zaman Ronaldinho kalau gue. Dan Ronaldinho tuh bisa bikin gue bangun jam 3 pagi nonton tim yang gue nggak dukung kan. Dulu zamannya Ronaldinho itu kan benar-benar ya Madrid itu diinjek-injek, kasarnya begitu kan. Nah, sekarang kalau gue sih El Clasico mau berapa kali setahun pun untuk gue tetap spesial. Untuk gue tetap spesial karena Madrid ya musuh terbesar. Jadi ada extra feeling lah. Ibarat kalau MU lawan Liverpool setahun ketemu 6 kali, 6 kali tetap spesial buat lu. Sama untuk gue juga begitu. Ya nanti kita lihat aja ya apakah akan berubah jadi apa gitu nama Stadion Barcelona. Mungkin juga bisa ya kalau ini Tokopedia Camp Nou gitu. Bisa aja. Ya. Kenapa? Bagus ya. Bisa aja. Enggak, bukan tuh. Camp Nou ya bagus. GoTo bukan Tokopedia, GoTo. Bisa di sini kan. Pangeran Justin Show presented by GoTo bisa. Bisa. Kayak gitu juga perspektif IPO GoTo dari sisi fans sepak bola bisa kita masukin. Apapun bisa pokoknya. Apapun bisa. Jadi lu kayak Laporta ya? Iya, Laporta. Oke, kita akan melihat kontribusi Anda sekalian yang sudah dikirimkan ke Regista. Kita mulai dari Domba of the Week. Oh, ini yang kemarin datang ke acara offline kita nih. Oke. Dylan SN. Diomelin nyokap karena kabur nonton live Regista di tengah acara resepsi saudara. Bagus. Kelas. Mantap, Dylan. Karena gini, memang nggak setiap saat gitu Regista bisa ini ya, bisa bikin live. Kalau saudara nikahan kan mungkin kalau nggak berhasil bisa nikahan lagi dia di masa depan. Nggak apa-apa. Iya. Bagus. Betul. Next. Topik susu adik apa nih? Ntar gue dulu. Ini orang bikin meme kartu ini. Ini tuh dari kartu apa ya by the way? Gue nggak familiar. Oh Yu-Gi-Oh. Oh, kalah aja. Kartu apa? Yu-Gi-Oh tuh komik. Oh. Gunakan kartu ini apabila Anda melihat komen salah satu fans yang timnya kalah dan banyak alasan. Lu kalah. Bilang aja kalah, susah amat. Konteksnya El Clasico konteksnya. Oh, El Clasico ini. Iya. El Clasico. Iya. Gue nggak main Yu-Gi-Oh sih. Apalagi coach, gue nggak yakin dia. Gue yakin nggak. Next. Kardus of the Week. MU nggak usah angkat piala lagi bos, lemarinya udah penuh sama piala. Kami sudah bosan juara, MU sama tim IPL lain beda kasta ya maaf. Nah ini goblok ini Nanda. Coba sesama fans MU dikomenin. Ini pembelaannya goblok. Kami sudah bosan juara, piala udah penuh sama lemari udah penuh sama piala. Masalahnya ya, kalau misalnya kagak juara-juara disalip bego di belah pialanya. Goblok. MU sama Liverpool beda 1 kan? Beda 1 sekarang. Di piala buat Liga. Liga 1 beda 1. Ya semoga Liverpool juara tahun ini. Nanda nih. Lanjut. Next.
Dean Henderson's 90-20 season with Sheffield United and a single season of De Gea's career. Ini bego sih ini orang sih. Ini sih bego sih coach. Ini gue pertanyakan, dia ini fans United. Fans United? Ini Ya, tuh, ini United yang mana? Yang Sheffield atau yang enggak, ini tuh Manchester? James Garner ini, pemain MU, Iya, iya, pemain iya. MU yang di loan ke ini, di loan ke Forest Makanya kan. ini fans Sheffield atau Manchester? Gitu. Dua-dua United. Sheffield tuh bukannya degradasi ya di musim ini ya? Iya, degradasi. Kan? Degradasi Iya, kan? iya. Iya. Gimana sih Ronaldo? Ini mah katro harusnya nih, bukan kardus ini. Ini asli kardus ini. Katro ini, katro. Anda menang, Nggak terima, Anda nggak terima. menang kardus of the week. Nggak terima. Sudah unggul 4-2 tapi masih bentar. Alfian Putra, gue baca dulu, gue belum baca nih. Sebabok-baboknya Madrid gak sampai kayak gini bang. Ini jelas mainnya Madrid udah ada yang atur untuk asal-asalan bang. Wis. Lo lihat beberapa match Madrid ke belakang performanya gimana. Gue selalu percaya bandar judi dalam dunia sepak bola. Bandar judi. Enggak kalau dia peduli sama gini ngapain nonton bola goblok. Enggak, gue sih kasihan sama lingkaran dia ya. Jadi teman-temannya, keluarga. Ini punya teman kok gobloknya minta ampun. Asli ini bener. Ini tipikal prototype orang lahir dari pantat ya begini. Enggak, gue orang-orang kayak gini tuh banyak coach. Jadi tiap kali ada sesuatu yang nggak bisa dia terima gitu. Iya. Wah, ada judi ini gitu Iya, kan. iya, Ini bandar judi. Gue selalu percaya bandar judi ada dalam memang ada. Memang Ada. jelas-jelas kok ini bad, itu jelas bad. ada. Pasti ada lah. Jelas ada. Tapi kalau lo lihat ini jelas sudah ada yang ngatur untuk asal-asalan, terus lo mau ngapain? Lo mau protes sama siapa gitu kan? Lo mau ngapain? Apa kalau protes sama Madrid kan nggak juga? Apa cuma mau ngomel-ngomel doang gitu? Gimana sih? Gue gini, gue nggak ngerti sama orang yang selalu menyalahkan sesuatu yang konspiratif ya. Ketika sesuatu yang lebih ada kelihatan Yang make sense. ya, kelihatan kesimpulannya gitu, itu ya kelihatan secara taktik jelek gitu Iya. kan, buruk. Itu namanya Occam's razor kalau di dunia logika gitu. Kalau dalam hal logika bahwa penjelasan yang paling bener itu loh penjelasan yang paling masuk akal sebenarnya. Iya. Gitu. Menurut gue nanggung sih ya, lo mau bilang gue selalu percaya bener judi ini udah ada yang ngatur untuk asal-asalan. Intinya sih simple. Lu jangan menjelaskan terlalu dalam karena dia nggak bakalan paham. Yang jelas dia itu nggak bisa terima kalau Madrid kalah dan dia lebih lagi dia nggak bisa terima kalau Madrid itu main jelek. Padahal gue udah berkali-kali bilang pelatih lu itu katro dan ini kalau mereka menang menit terakhir 1-0, menit 10 menit terakhir sering di 10 menit. Itu kalau nggak salah 8-9 pertandingan ya, mereka tidak cetak gol di babak pertama. Selalu di menit-menit terakhir. Hanya karena menang seolah-olah hebat, oke? Padahal menangnya juga kebetulan, luck, skill individu dan lain-lain. Jadi match ketemu tim yang nggak bertahan, yang benar-benar lu menyerang dan lain-lainnya, emang tim lu itu biasa banget. Gini Alfian, lo mending gue bantu untuk memberikan penjelasan yang lebih spektakuler lagi kenapa Madrid kalah gitu kan. Iya. Jadi ceritanya Alfian ya, jadi Madrid itu kan pemainnya berapa yang udah divaksin tuh ya. Udah divaksin Iya, COVID iya. gitu kan. Seperti lo tahu gitu kan ada chip tuh. Ya, ada chip yang ditanam gitu ke dalam beberapa pemain Madrid. Oke. Nah, di dalam sekeliling Bernabeu itu banyak tower-tower telco itu kan. Ya kan? Nah, Bill Gates ya. Nah, Bill Gates itu mengontrol. Jadi ketika dia pencet tombolnya, kalah lah Madrid karena nggak bisa bermain yang benar gitu, ya kan? Iya. Menurut gue lebih seru daripada alasannya dia gitu kan. Jangan nanggung-nanggung gitu kan, jangan nanggung-nanggung gitu. Enggak, kalau benar-benar kalau punya imajinasi Iya. jangan nanggung-nanggung. Iya, dia kurang imajinatif gitu. Kalau ini benar orang yang ingin berimajinasi dengan IQ yang sangat rendah. Ya ini yang kejadian. Oke Alfian, gue nggak mau, jangan undang dia, jangan apa. Lu benar-benar terlalu low level buat kita lo. Oke, kita sampai di situ saja ya. Semoga nanti Alfian bisa lebih kaya lagi imajinasinya. Thank you Coach Justin atas episode kali ini. Thank you. Sampai jumpa. Ini di weekend nanti nggak ada liga kan? International break ya? Ya. International Ada break. itu kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia ya. Portugal sama itu main hari Kamis kalau nggak salah. Ya. Itu yang seru. Jadi next week kita bisa bahas itu. Oke. Sekian aja episode Pangeran Justin pada hari ini. Sampai jumpa. Coach, thank you. Thank you. Sampai jumpa teman-teman. I know someone can't play them tune for real.